Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terkait dalam proyek konstruksi. Perkenalkan, nama saya Usulun Hasanah, NIM 1921040020 dari PTB 02. Dalam suatu proyek konstruksi, kegiatan yang akan dihadapi atau dilaksanakan itu bersifat sangatlah kompleks. Maka memerlukan pengelolaan manajemen yang baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses proyek konstruksi. Lantas, siapa sajakah pihak-pihak yang terkait dalam proyek konstruksi tersebut? Secara umum ada 3. Yang pertama pemilik proyek atau owner, yang kedua konsultan, dan yang ketiga kontraktor. Yang pertama, pemilik proyek adalah seseorang atau instansi yang memiliki hak proyek yang dibangun dan membiayai seluruh biaya dalam proyek. Hak dan kewajibannya yakni menunjuk penyedia jasa, meminta laporan secara periodik, memberikan fasilitas yang baik berupa sarana dan prasarana, menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan, menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa, ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan, mengesahkan perubahan dalam pekerjaan bila terjadi, serta menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa. Yang kedua, konsultan. Secara umum, konsultan adalah perorangan atau perusahaan yang memiliki keahlian, kecakapan, dan bakat khusus yang tersedia bagi yang memerlukan atau klien dengan imbalan sejumlah upah. Konsultan terbagi atas 2, yakni konsultan perencana adalah badan atau orang yang membuat perencanaan bangunan secara lengkap, baik bidang arsitektur, bidang sipil, maupun bidang lainnya yang melekat erat dan membentuk sebuah sistem bangunan. Dan yang kedua, konsultan pengawas, yakni orang atau badan yang ditunjuk pengguna jasa untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari awal hingga akhir. Hak dan kewajiban konsultan perencana: membuat perencanaan secara lengkap, memberikan usulan serta pertimbangan kepada pengguna jasa dan pihak kontraktor, memberikan pekerjaan dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas, membuat gambar revisi bila terjadi perubahan pekerjaan, dan menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek. Hak dan kewajiban konsultan pengawas: menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan, membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik, melakukan perhitungan prestasi pekerjaan, mengkoordinasi dan mengendalikan pekerjaan konstruksi serta aliran informasi, menghindari kesalahan yang mungkin terjadi, mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan, menerima atau menolak material yang didatangkan kontraktor, menghentikan sementara bila terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku, menyusun laporan kemajuan pekerjaan dan menyiapkan serta menghitung adanya kemungkinan bertambah atau berkurangnya pekerjaan. Yang ketiga, kontraktor adalah orang atau badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar-gambar rencana, peraturan, dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Hak dan kewajiban kontraktor: melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan, dan syarat-syarat, membuat gambar-gambar pelaksanaan yang telah disahkan oleh konsultan pengawas, menyediakan alat keselamatan kerja, membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan, serta menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Dalam suatu perusahaan kontraktor biasanya terdiri dari kepala proyek, manajer lapangan, kepala bangunan, surveyor, mekanik transporting, serta logistik. Hubungan dari ketiganya antara owner, konsultan, dan kontraktor bisa kita lihat pada bagian yang telah saya tampilkan. Selanjutnya, mengenai pihak-pihak lain yang terkait dengan proyek-proyek konstruksi dapat dilihat pada tabel yang telah saya tampilkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.